Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita pagi hari ini, kesempatan kali ini kita bisa eh, berkumpul lagi, masuk pada pertemuan kedua lewat aplikasi ini pada mata kuliah pendidikan orang tua. Bagaimana kabarnya teman-teman? Semoga selalu sehat semuanya, selalu diberkahi Allah Subhanahu wa taala sehingga apa yang akan kita lakukan pada hari ini dan seterusnya bisa berjalan lancar sesuai dengan target kita, sesuai dengan tujuan kita. Oke, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan pertemuan kedua kita setelah kemarin kita sudah membahas tentang beberapa hal berkaitan dengan pemahaman awal mata kuliah ini. Sekarang yang kedua kita masuk kepada konsep-konsep mulai kepada lebih dalam gitu ya, konsep andragogi dan bagaimana ciri-cirinya. Saya akan tampilkan. Oke, kemarin ketika kita sudah masuk pada platform Google Classroom, alhamdulillah teman-teman banyak pertanyaan-pertanyaan yang bisa kita diskusikan, banyak hal-hal yang bisa kita pahami bersama. Nah, sehingga kita ini lanjut kepada konsep-konsep lain pada andragogi. Kita masih berbicara tentang konsepnya, jadi kita bisa melihat di sini bahwa ada 7 ciri kematangan bagi seseorang individu. Jadi ini ciri bahwa seseorang itu sudah dewasa. Artinya kalau ada orang yang secara umur sudah tua gitu ya, tapi tidak masuk pada ciri-ciri ini, artinya kedewasaannya dia itu belum sepenuhnya muncul gitu ya. Apa saja ini? Yang pertama, kematangan individu dapat dilihat dari minatnya yang selalu berorientasi pada tugas-tugas yang dilakukan atau dikerjakan, tidak mengarah pada perasaan-perasaan diri sendiri atau untuk kepentingan pribadi. Ini pertama, artinya dia sudah bisa membedakan mana kepentingannya dia, mana kepentingan tugasnya, mana bagaimana perasaan dia, bagaimana profesionalismenya. Jadi dia sudah membedakan begitu ya. Sehingga jangan sampai kita sebagai orang dewasa belum bisa begitu, masih mencampur adukan antara perasaan kita dengan tugas-tugas kita begitu ya. Kesenangan kita terhadap seseorang membuat kita prefer kepada dia, dan ketidaksukaan kita terhadap seseorang membuat kita tidak bisa bekerja sama-sama dia. Padahal kita pada lingkup yang sama, pada tugas tugas kantor yang sama, pada tugas mendidik anak yang sama, tetapi karena hal demikian kita tidak bisa membedakan. Ini ciri yang pertama. Yang kedua, tujuan-tujuan yang dikembangkan dalam konsep dirinya jelas dan selalu memiliki kebiasaan kerja yang efisien. Ini ciri orang dewasa. Jadi dia tujuan-tujuan hidupnya sudah mulai teratur, gitu ya, mulai teratur, mulai kelihatan apa yang akan dilakukan, apa targetnya dan lain sebagainya. Yang ketiga, kemampuan dalam mengendalikan perasaan pribadi dalam pengertian selalu dapat mempertimbangkan pribadinya dalam bergaul dengan orang lain. Artinya bisa memposisikan diri gitu lah ya, di mana dia berada, bagaimana dia harus bersikap dan lain sebagainya. Dan memiliki pandangan yang objektif dalam setiap keputusan yang diambilnya. Nah, ini jadi ini contoh, ini banyak juga orang-orang yang sudah usianya mungkin bisa dikatakan dewasa, usianya sudah mulai tua, tetapi dia belum bisa berpikir objektif pada keputusannya, lebih banyak memperlihatkan egonya, begitu ya. Dan yang kelima, siap menerima kritik atau saran untuk peningkatan diri. Nah, ini harusnya orang dewasa demikian. Jadi dia siap untuk memperbaiki diri. Ada orang yang memberikan masukan, dia senang. Saya pernah, ya menurut Agim gitu ya, ketika saya menghadiri pengajiannya beliau, ya kritik itu sebetulnya itu selezat keripik gitu ya. Jadi kritik itu sebetulnya enak gitu. Karena kenapa? Karena itu memperbaiki diri kita gitu ya. Jadi anggap saja kritik itu seringan dan seenak kritik. Itu kata Agim. Dan yang keenam, bertanggung jawab atas segala usaha-usaha yang dilakukan. Ini ciri orang dewasa, dia harus bertanggung jawab. Tidak lari dari tanggung jawab, termasuk orang tua. Orang tua yang bertanggung jawab dengan pendidikan anaknya, maka dia harus siap untuk menanggung tanggung jawab itu gitu. Jangan sampai malah pasar bongkoan yang disampaikan,
Pokoknya ini tugasnya guru di pendidikan gitu ya. Nah, ini cirinya begitu. Kemudian yang ketujuh, secara realitas selalu dapat menyelesaikan diri dalam lingkungan. Nah, ini ada kata-kata dari Freire, kematangan seorang individu dapat pula menjadi patokan bagi kedewasaan secara sosial. Hal ini dapat dicermati dari kesiapannya dalam menerima tanggung jawab, mengerjakan dan menyelesaikan tugas-tugas pribadi dan sosialnya, terutama untuk memenuhi kebutuhan belajarnya. Jadi orang dewasa sudah siap untuk itu. Gitu ya. Dalam banyak hal, andragogi ini punya banyak kelebihan. Artinya lebih gampang dalam harusnya kita lebih gampang dalam membelajarkan mereka daripada dengan anak-anak gitu ya. Yang pertama, dia sudah punya self konsep, konsep dirinya sudah jelas. Dia sebagai apa, dia berperan sebagai apa, harusnya dia sudah paham tentang itu. Yang kedua, pengalaman hidupnya lebih banyak sehingga dia sudah punya apa? Dalam pikirannya sudah banyak pengalaman-pengalaman gitu. Kalau anak kecil kan berbeda ya. Anak kecil mereka kosong gitu ya, sehingga mereka lebih banyak akan ketika kita kasih tahu mereka akan excited dan apa namanya memakannya dengan lahap gitu. Tapi kalau orang dewasa mereka sudah punya pengalaman hidup. Artinya kita jangan memposisikan mereka sebagai anak kecil yang belum tahu apa-apa. Kita juga harus memposisikan mereka sebagai orang tua yang sudah punya konsep diri, sudah punya pengalaman-pengalaman dalam belajar. Kadang kan mereka akan orang tua akan bilang begitu, wah saya dulu mengajari anaknya pertama nggak usah begini-begini amat, itu sama. Dulu orang tua saya juga nggak pernah mengajari yang begini-begini. Nah, kadang orang tua bisa ngeyel begitu, sehingga kita harus memposisikan bahwa mereka itu punya pengalaman hidup, sehingga kita harus angkat pengalamannya mereka, kita masukkan hal-hal yang mau kita sampaikan dengan smooth begitu ya. Yang ketiga, mereka siap belajar, artinya mereka itu sudah apa ya, secara psikologis harusnya sudah siap untuk menerima hal-hal baru. Orientasi belajarnya sudah jelas, kebutuhan pengetahuannya juga jelas. Nah, kebutuhan dan nomor 5 dan 6, motivasi ini yang harus kita angkat sebagai guru. Artinya orang tua yang enggak, maksudnya begini, sekarang itu banyak orang tua yang mulai maju pemahamannya. Mereka membaca dari internet tentang pola-pola asuh, tentang apa namanya cara mendidik anak dan sebagainya. Nah, sebetulnya artinya mereka itu butuh pengetahuan itu. Nah, kita tinggal pinter-pinternya kita untuk masuk kepada dunia mereka, masuk kepada pemahaman mereka, menyepahamkan apa yang harus kita lakukan pada anak-anak dengan memberikan motivasi-motivasi ketika parenting itu penting, bagaimana apa namanya mengajarkan kepada anak-anak yang baik. Nah, sehingga karena kedewasaan itu maka berimplikasi pada beberapa hal. Yang pertama, orang dewasa itu termotivasi untuk belajar sesuai dengan kebutuhan dan minat mereka. Nah, ini menarik. Kalau kita bisa mengangkat minat mereka, maka mereka akan termotivasi. Jadi kalau kita bisa memberikan apa ya, keyakinan pada mereka pentingnya belajar parenting ini, maka mereka akan termotivasi. Yang kedua, orientasi belajar bagi orang dewasa itu berpusat pada kehidupannya. Oh, jelas anak-anak itu kehidupan mereka. Kalau kita bisa mengangkat konsep diri mereka tentang pentingnya anak-anak pada pengasuhan mereka, maka mereka akan termotivasi. Nah, ini penting juga, pengalaman sebagai sumber kekayaan untuk belajar. Jadi kita angkat dari pengalaman-pengalaman mereka dalam mendidik anak-anak, tapi kita kasih masukan hal-hal yang perlu dimasuki, kita kasih apresiasi hal-hal yang bagus yang pernah mereka lakukan. Kemudian orang dewasa menghadapkan berhubungan dengan orang lain sendiri dengan kebutuhan yang tepat. Dan perbedaan individu di antara perorangan berkembang sesuai dengan umurnya. Jadi mereka berkembang secara masing-masing begitu ya. Artinya pemahaman mereka masing-masing berbeda. Nah, sehingga terakhir, jadi apa perbedaan andragogi dan pedagogi? Yang pertama, konsep diri berbeda. Orang dewasa sudah punya konsepnya, sudah punya pemahaman terhadap dirinya, ini yang harus kita angkat. Yang kedua, fungsi pengalamannya, jadi pengalaman yang mereka peroleh, mereka punya juga lebih banyak, sehingga kita jangan sampai menganggap mereka seperti anak kecil yang masih nol pengetahuan gitu ya. Yang ketiga, kesiapan belajarnya mereka sudah siap, dan keempat, orientasinya, mereka sudah punya tujuan dalam belajar. Sehingga bagaimana pintar-pintarnya kita mengangkat motivasi mereka, mengangkat keinginan mereka, mengangkat pengalaman-pengalaman mereka, ini akan lebih membuat orang tua itu merasa nyaman belajar dengan kita, merasa nyaman ketika berbicara diskusi dengan kita dan sebagainya. Nah, secara lebih lengkap penjelasannya
ada pada artikel yang saya bagikan di Google Classroom, ada pada materi-materi yang saya share di platform Google Classroom gitu ya. Nanti bisa diskusikan, bisa bertanya dan lain sebagainya. Kemudian makalah juga sudah terbagi untuk materi ini sehingga nanti kita diskusikan bersama dengan pemakalah. Oke, terima kasih banyak. Untuk sesi ini saya cukupkan. Nanti kita lanjutkan pada platform berikutnya, pada sesi berikutnya. Terima kasih. Mari kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.